Cerita dimulai saat Kangso terbangun di tengah keramaian kota yang asing baginya. Ia merasa bingung dengan keberadaannya di sana. Ia merasakan udara yang sangit dan kebisingan yang luar biasa. Kangso menyadari tempat ini bukan Oke Kingdom yang ia kenal. Kangso memastikan situasi ini bukanlah ilusi karena terlihat sangat jelas. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang tempat tersebut. Suara bising kota yang sangat keras membuat Kangso merasa risih. Ia mengeluh dalam hatinya karena merasa terganggu. Cerita kemudian beralih ke masa lalu saat Kangso dijuluki Kaisar Api. Nama yang diberikan Raja Agung Yomra itu berarti kematian. Semua orang memanggilnya Kaisar Api karena sosoknya yang tidak memiliki belas kasih. Ia dikenal sebagai pribadi yang tanpa air mata. Meskipun berwujud manusia, keadaannya tidak lagi manusiawi. Setiap langkahnya selalu meninggalkan jejak teriakan dan bau darah. Tidak ada orang yang berani mengikuti jejaknya. Hal ini dikarenakan Kangso dikenal luas sebagai sang dewa kematian. Ia pernah menebas pemimpin Dark Path Murim. Bahkan ia membuat pemimpin kultus Heavenly Demon berlutut di hadapannya. Berbagai peristiwa itu membuatnya dipuja sebagai puncak seniman bela diri. Ia kemudian dikenal dengan sebutan Dewa Bela Diri. Kangso mengenang kembali identitas lamanya tersebut. Semua itu merupakan gambaran jati dirinya di masa yang telah lalu. Sambil duduk santai di puncak tebing, ia merenung. Masa lalunya kini terasa seperti sebuah mimpi baginya. Dulu ia berpikir hidupnya tidak akan pernah bisa lepas. Kekerasan dan pertumpahan darah selalu menjadi bagian dari harinya. Ia teringat seorang gadis kecil yang menghampirinya. Gadis itu tersenyum ceria sambil menunjukkan pakaian cantik yang ia kenakan. Kangso mempertanyakan kecantikan pakaian itu. Gadis tersebut kemudian menyindir bahwa Kangso tidak memahami arti dari sebuah kebahagiaan. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah perasaan sederhana. Seseorang bisa merasa gelisah sekaligus tertawa dalam keseharian. Ia berjanji akan terus berbagi kebahagiaan itu kepada Kangso. Hal itu akan dilakukannya sampai Kangso menyadarinya sendiri. Kangso merenungkan bagaimana pertemuan dengan gadis itu telah mengubah perasaannya. Kebahagiaan ternyata jauh lebih berharga daripada hidup yang penuh kekacauan. Kini setelah gadis itu bahagia, Kangso bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ia mulai berpikir untuk mencari kebahagiaannya sendiri dalam hidup. Sambil menatap langit, tubuh Kangso perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang. Ia merasa sedang mengalami proses kenaikan menuju keabadian. Tubuhnya menghilang sepenuhnya dari puncak tebing tersebut. Kepergiannya diiringi oleh kelopak bunga plum yang berterbangan di udara. Namun, Kangso mendadak terkejut saat ia kembali membuka matanya. Situasi yang ia hadapi ternyata tidak sesuai dengan dugaannya. Ia terbangun di dalam sebuah tempat gelap yang menyerupai gua. Kangso merasa bingung melihat lingkungan di sekitarnya yang sangat asing. Ia ragu apakah ini benar-benar proses kenaikan menuju keabadian. Kangso curiga bahwa dirinya sedang terjebak dalam sebuah jurus ilusi. Kangso memutuskan untuk segera mencari jalan keluar dari tempat itu. Ia perlu menilai situasi yang sebenarnya terjadi di luar sana. Tapi tiba-tiba, sebuah mata raksasa muncul secara misterius tepat di belakangnya. Hal itu membuat Kangso sangat terkejut dan waspada. Cerita kemudian berpindah ke sebuah gerbang dungeon di wilayah bumi. Petugas memberikan instruksi kepada tim Alpha untuk segera masuk. Tim diminta melaporkan segala aktivitas mencurigakan dan kembali dengan selamat. Petugas memberikan ucapan semoga beruntung kepada para anggota tim. Anggota tim Alpha yang merupakan para Awakener mulai melangkah masuk. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap di dalam dungeon tersebut dengan hati-hati. Jinho merasa heran karena suasana di dalam dungeon sangat sunyi. Sementara Kapten menegurnya karena monster kelas A memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kapten mengingatkan tentang tragedi tim Zero yang musnah 5 tahun lalu. Mereka tewas karena lengah saat menghadapi sekumpulan monster di dalam gerbang. Jinho mencoba meminta maaf. Namun Kapten segera menyuruhnya diam. Sang Kapten merasakan ada sesuatu yang tidak beres di depan mereka. Langkah mereka terhenti saat melihat sesosok monster berukuran sangat besar. Makhluk tersebut berada tepat di jalur perjalanan tim pengintai. Kapten merasa cemas karena tidak bisa merasakan kehadiran monster tersebut. Monster kelas A itu diam membeku seolah-olah sudah mati. Dalam kepanikan, Kapten memerintahkan seluruh anggota tim untuk segera mundur. Ia berniat menahan monster itu sendirian agar timnya bisa selamat. Saat memberanikan diri mendekat, Kapten justru terkejut melihat kondisi monster itu. Ada sesuatu yang janggal pada tubuh makhluk raksasa tersebut. Monster itu ternyata sudah mati dengan luka besar di perutnya.
Pemandangan ini membuat kapten dan timnya merasa sangat heran. Tim Alpha segera melaporkan temuan mayat Siklop dan Magic Beast. Mereka menginformasikan situasi di dalam gua kepada petugas di luar. Laporan menyebutkan bahwa seluruh monster peringkat tinggi telah berhasil dikalahkan. Kapten akan memberikan detail investigasi setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Jinho memberitahu ketua tim bahwa pemberian instruksi sudah selesai. Kapten menanggapi dengan singkat sambil terus mengamati area sekitar dungeon. Jinho menduga telah terjadi perselisihan internal di antara para monster. Namun, Kapten merasa mustahil Siklop kalah oleh monster peringkat rendah. Mereka mencurigai adanya keterlibatan guild lain yang beroperasi secara rahasia. Apalagi saat ini banyak guild yang menargetkan gerbang peringkat tinggi. Kapten bertanya-tanya tentang keberadaan guild kuat di Korea Selatan. Ia heran ada pihak yang mampu menyapu dungeon tanpa terdeteksi. Sementara itu, Kangso terlihat keluar dari gerbang dan berada di kota hancur. Ia kembali merasa bingung dengan lokasi tempatnya berada saat ini. Ia mengingat kembali saat terbangun di dalam gua penuh monster. Ingatannya masih segar mengenai situasi sesaat setelah ia membuka mata. Kangso merasa heran mengapa monster-monster itu berani menyerangnya dengan nekat. Padahal, ia bisa menaklukkan mereka hanya dengan satu pukulan saja. Ia mengingat kembali bagaimana dirinya berhasil menemukan jalan keluar dari dalam gua. Kangso mencoba memahami situasi yang baru saja ia lalui. Sambil memandang reruntuhan di depannya, Kangso bertanya-tanya apakah ada sesuatu di sana. Ia mulai menjelajahi area yang tampak hancur tersebut. Kangso menyadari dirinya berakhir di tempat yang sangat asing dan mencekam. Sejauh mata memandang hanya ada debu, bangunan runtuh, dan tulang belulang. Untuk menutupi tubuhnya, Kangso mengambil pakaian dari salah satu tengkorak yang tergeletak. Ia mengenakan pakaian tersebut agar bisa membaur dengan lingkungan. Ia terus mengamati keadaan sekitar dengan penuh kewaspadaan tinggi. Kangso sama sekali tidak bisa merasakan adanya tanda kehidupan atau pergerakan. Ingatannya kembali pada para penyihir keji dari masa lalu di dunianya. Ia teringat perjuangannya melawan para fanatik dari kultus Heavenly Demon. Kangso merasakan energi di tempat ini sangat mirip dengan sihir terlarang. Kekuatan tersebut mengingatkannya pada para penyihir yang pernah ia hadapi. Meskipun mampu memurnikan energi tersebut, Kangso memilih untuk tetap bersikap waspada. Ia tidak ingin terburu-buru menggunakan kekuatannya di tempat antah berantah. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan lokasi yang penuh dengan energi terkutuk itu. Kangso mulai bergerak menuju arah yang memiliki energi lebih bersih. Dengan gerakan yang sangat cepat, Kangso melesat menuju area perkotaan. Ia berharap bisa menemukan tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Suasana berpindah ke sebuah restoran sederhana yang berada di tengah kota. Di tempat itu, beberapa orang sedang berkumpul dan beraktivitas. Sebuah berita televisi menyiarkan laporan mengenai insiden gerbang yang baru-baru ini terjadi. Amerika Serikat dan China juga mulai mendiskusikan fenomena gerbang tersebut. Seorang pelanggan di dalam restoran mulai merasa tidak sabar menunggu pesanannya. Ia menanyakan kapan mie hitam yang dipesannya akan segera disajikan. Lim Soyung, wakil direktur restoran, menjawab panggilan pelanggan tersebut dengan ramah. Ia bergegas menyiapkan pesanan agar pelanggan tidak menunggu lama. Soyung menyajikan makanan tersebut sambil memberikan salam hangat kepada sang pelanggan. Pelanggan pun menyambutnya dengan ucapan terima kasih yang tulus. Pintu restoran terbuka dan seseorang yang sudah dikenal lama masuk ke dalam. Soyung menyadari bahwa orang tersebut sudah cukup lama tidak berkunjung. Baik Eng Ho, ketua tim asosiasi, datang dengan ekspresi wajah yang tampak sangat lelah. Ia segera memesan semangkuk mie hitam untuk mengisi perutnya. Soyung merasa khawatir melihat kondisi Eng Ho yang terlihat sangat kelelahan hari itu. Eng Ho kemudian menanyakan apakah Soyung sudah melihat berita mengenai gerbang baru. Eng Ho mengeluhkan betapa beratnya tugas menengahi perselisihan antar guild yang berebut gerbang. Pekerjaan tersebut benar-benar menguras tenaga dan pikirannya belakangan ini. Ia menjelaskan bahwa situasi menjadi tidak terkendali karena semua pihak ingin memonopoli. Persaingan mendapatkan batu sihir memicu peningkatan insiden berbahaya di dalam gerbang. Yo Sunte, pemilik restoran, datang mengantarkan pesanan sambil ikut menanggapi pembicaraan. Ia setuju bahwa frekuensi kemunculan gerbang saat ini sudah terlalu banyak. Eng Ho membenarkan pernyataan Sunte sambil terus menghela napas panjang karena kelelahan. Ia merasa pekerjaan di asosiasi menjadi berkali-kali lipat lebih berat. Satu-satunya keuntungan yang dirasakan adalah turunnya harga batu sihir karena pasokan melimpah. Namun, hal itu tetap tidak sebanding dengan risiko yang ada.
Sun Tae merasa ngeri dengan kemunculan monster yang terus-menerus mengancam keamanan warga. Dampaknya, pelanggan restoran semakin berkurang karena orang-orang takut keluar rumah. Sang Wook, kurir restoran, masuk dengan emosi yang meledak-ledak dan terlihat sangat kesal. Ia merasa hidupnya menjadi sangat sulit karena situasi kota saat ini. Ia mengeluh tentang kemunculan gerbang baru yang membuatnya tidak bisa bekerja tenang. Sang Wook menegaskan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut. Sun Tae mencoba menenangkan Sang Wook dan mengingatkan tentang kenaikan upah yang diberikan. Namun, Sang Wook justru mengancam akan berhenti jika tuntutannya naik gaji tidak dipenuhi. Sun Tae merasa bingung menghadapi sikap keras kepala pekerjanya dan meminta Sang Wook mengerti. Tapi Sang Wook bersikeras bahwa ia telah mempertaruhkan nyawa demi pekerjaan ini. Untuk menghindari keributan, Sun Tae menyuruh istrinya segera pergi menjemput anak mereka. Tapi Soyoung merasa ini belum waktunya pulang. Sun Tae mendesak istrinya agar segera berangkat supaya tidak terlambat menjemput Hayong. Soyoung akhirnya menuruti permintaan suaminya dan bergegas pergi meninggalkan restoran. Dalam hatinya, Sun Tae merasa tertekan karena banyak warga yang pindah akibat keberadaan gerbang. Hal ini membuatnya sangat kesulitan mencari pekerja baru yang bisa diandalkan. Sun Tae menghela napas panjang sambil meratapi nasib restorannya yang sepi. Ia sangat berharap ada tukang antar barang yang layak untuk membantunya. Sementara itu, Kang So telah sampai di area kota dan mulai mengamati sekelilingnya. Ia mencoba membandingkan kemiripan tempat itu dengan dunia asalnya dahulu. Kang So merasakan keberadaan orang-orang yang memiliki energi dalam yang mirip dengannya. Meskipun lingkungannya berbeda, ia merasakan ada keterikatan energi di tempat tersebut. Perhatian Kang So mendadak teralih pada sosok seorang gadis kecil di keramaian. Ia merasakan bocah tersebut memiliki energi murni yang sangat berbeda dari lainnya. Kang So mulai bertanya-tanya apakah gadis kecil itu mengetahui sesuatu tentang dunia ini. Ia merasa energi unik bocah itu adalah sebuah petunjuk penting. Gadis kecil yang menarik perhatian Kang So ternyata adalah Hayong bersama ibunya, Soyoung. Mereka sedang berjalan bersama di trotoar jalanan kota yang sibuk. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang hingga menerbangkan bando yang dipakai Hayong. Bando tersebut melayang jatuh ke arah tengah jalan raya. Hayong terkejut dan langsung mengejar bandonya tanpa memedulikan peringatan ibunya. Soyoung berteriak panik melihat anaknya berlari ke arah jalan yang berbahaya. Hayong tetap nekat mengejar karena bando itu adalah hadiah spesial dari ayahnya. Ia tidak ingin kehilangan benda berharga yang sangat ia sayangi tersebut. Gadis kecil itu berhasil mendapatkan kembali bandonya dan merasa sangat lega. Ia tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai tepat di belakang tubuhnya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi tepat ke arah Hayong yang berdiri di jalan. Situasi menjadi sangat kritis dan mengancam nyawa gadis kecil tersebut. Soyoung berteriak histeris karena tidak sempat menyelamatkan putrinya dari tabrakan mobil. Ketakutan luar biasa terpancar jelas dari wajah sang ibu saat itu. Dengan gerakan secepat kilat, Kang So muncul dan berhasil menyelamatkan Hayong dari kecelakaan. Ia mendekap gadis itu tepat sebelum mobil tersebut menghantamnya. Kang So memastikan kondisi Hayong dan menanyakan apakah gadis itu baik-baik saja. Ia berusaha menenangkan bocah yang baru saja ia selamatkan dari maut. Soyoung segera berlari menghampiri mereka dengan perasaan campur aduk dan cemas. Ia langsung memeriksa keadaan putrinya setelah kejadian yang sangat mengerikan itu. Soyoung mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan berniat membalas budi Kang So. Kang So menanggapi dengan tenang bahwa yang terpenting adalah keselamatan sang anak. Secara diam-diam, Kang So menyalurkan energi untuk memblokir saraf tubuh Hayong agar tetap aman. Ia memastikan tidak ada luka dalam yang dialami oleh gadis kecil itu. Soyoung menawarkan bantuan medis ke rumah sakit karena khawatir Kang So mengalami luka tersembunyi. Namun Kang So mencoba menolak tawaran tersebut karena merasa dirinya sehat. Di tengah percakapan, perut Kang So tiba-tiba berbunyi sangat keras karena rasa lapar. Situasi mendadak menjadi canggung dan membuat Kang So merasa sangat malu. Kang So teringat bahwa makanan terakhir yang ia makan hanyalah seporsi pangsit. Ia menyadari tubuhnya memang sudah sangat membutuhkan asupan makanan yang layak. Hayong menarik baju Kang So dan mengajaknya makan di restoran milik ayahnya. Ia dengan ceria memperkenalkan ayahnya sebagai seorang koki yang hebat. Soyoung mendukung ajakan anaknya sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menyelamatkan Hayong. Ia ingin mentraktir Kang So makan sebelum pria itu melanjutkan perjalanannya. Kang So sempat menolak karena merasa pertolongannya tidak perlu dibalas dengan sebuah hadiah. Ia merasa menyelamatkan orang lain adalah kewajiban yang sewajarnya dilakukan.
Namun perut Kang So kembali berbunyi dengan nyaring untuk yang kedua kalinya. Rasa lapar yang tidak tertahankan itu mengalahkan rasa sungkan yang ia miliki. Akhirnya, Kang So setuju untuk menerima tawaran makan dari Soyung dan Hayong. Ia pasrah mengikuti mereka menuju restoran demi mengisi perutnya yang kosong. Sesampainya di restoran, Soyung langsung menceritakan kejadian berbahaya yang baru saja dialami Hayong kepada Suntae. Suntae sangat terkejut mendengar kabar bahwa putrinya hampir saja tertabrak mobil di jalan raya. Dengan penuh kekhawatiran, Suntae memeriksa kondisi Hayong dan menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit demi memastikan keadaannya. Soyung menyatakan Hayong baik-baik saja, lalu memperkenalkan Kang So kepada suaminya sebagai pria yang telah menyelamatkan nyawa Hayong dan mengajaknya makan bersama. Suntae berterima kasih dengan tulus dan mempersilakan Kang So memesan makanan apapun yang diinginkannya sebagai tanda balas budi. Hayong tiba-tiba memperhatikan pakaian Kang So yang tampak sangat kotor dan mengingatkan tentang larangan ayahnya untuk makan saat tubuh tidak bersih. Kang So menunduk memperhatikan pakaiannya sendiri dan akhirnya menyadari bahwa kondisinya memang terlihat lusuh serta tidak rapi. Suntae tertawa kecil lalu menawarkan Kang So untuk mandi terlebih dahulu sementara dirinya menyiapkan hidangan di dapur. Suntae memberikan satu set pakaian ganti kepada Kang So yang diterima dengan ucapan terima kasih oleh pria tersebut. Sambil berkelakar soal berat badannya yang naik, Suntae merasa pakaian lamanya akan pas karena tinggi badan mereka serupa. Suntae bergegas pergi sejenak untuk mengambilkan sepasang kaus kaki bersih guna melengkapi pakaian ganti untuk Kang So. Di dalam kamar mandi, Kang So merasa asing melihat ruangan yang sangat terang dan berkilau tanpa ada sumur di dalamnya. Perhatian Kang So kemudian teralih pada sebuah kloset yang bentuknya dia anggap mirip dengan sumur kecil di tempat tersebut. Karena merasa sumber airnya terlalu sedikit, Kang So memanggil Suntae untuk mengeluhkan kondisi sumur yang dianggapnya tidak cukup untuk mandi. Suntae merasa sangat bingung mendengar keluhan Kang So yang menyebutkan istilah sumur di dalam kamar mandi rumahnya. Kang So menunjuk ke arah kloset sambil mengeluh airnya terlalu sedikit. Namun Suntae segera mengoreksi bahwa benda itu bukan sumur. Kang So mencoba memahami istilah kloset dengan menyamakannya seperti kakus, yang kemudian dibenarkan oleh Suntae meski airnya tetap air keran. Suntae menunjukkan kepala shower dan menjelaskan cara kerja tuasnya agar air bisa keluar untuk mempermudah Kang So mandi. Saat keran dibuka, air menyembur kuat dari shower hingga membuat Suntae panik dan menyuruh Kang So segera memegang kepalanya. Kang So merasa ketakutan dan menganggap shower tersebut sebagai ular penyembur air. Sementara Suntae berusaha menenangkan situasi yang kacau itu. Proses mandi akhirnya selesai. Namun Suntae terlihat sangat kelelahan menghadapi tingkah laku Kang So yang sangat tidak biasa di kamar mandi. Karena merasa heran, Suntae memberanikan diri bertanya dari mana asal Kang So karena ia terlihat seperti orang yang belum pernah melihat kamar mandi. Dalam hati, Kang So merasa bingung menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dunia lain karena khawatir Suntae tidak akan mempercayai penjelasannya. Kang So akhirnya memutuskan untuk berpura-pura kehilangan ingatannya agar Suntae berhenti merasa curiga terhadap latar belakang dirinya yang misterius. Ia mengaku tidak ingat bagaimana bisa sampai ke tempat ini, yang membuat Suntae merasa iba atas kondisi pakaian lusuh Kang So. Suntae berasumsi bahwa Kang So muncul melalui sebuah gate, yaitu ruang misterius yang muncul secara tiba-tiba di dunia mereka. Suntae menjelaskan bahwa gate berfungsi seperti pintu tempat sesuatu bisa muncul atau menghilang tanpa ada penjelasan pasti hingga saat ini. Ia menambahkan bahwa orang yang terseret masuk ke dalam gate seringkali kehilangan ingatan dan kesadaran akan peradaban asalnya. Masyarakat menyebut orang-orang yang berhasil kembali dari gate dalam kondisi hilang ingatan tersebut dengan istilah isolasionis. Suntae menghentikan penjelasannya sejenak dan mengajak Kang So segera menyantap makanan yang sudah disiapkan sebelum hidangan tersebut menjadi dingin. Kang So merasa ragu dan justru bertanya mengenai cara pembuatan makanan tersebut karena tampilannya terlihat sangat asing baginya. Warna hitam pada makanan itu membuat Kang So merasa tidak aman dan curiga terhadap bahan-bahan yang digunakan di dalamnya. Melihat mie hitam tersebut membangkitkan kenangan buruk Kang So saat menjalani pelatihan bertahan hidup di rawa-rawa pada masa kecilnya. Ia teringat masa lalunya yang kelam saat terpaksa meminum air rawa yang telah tercemar oleh darah dan kotoran demi bertahan hidup. Hayong yang melihat Kang So hanya diam lantas bertanya mengapa ia tidak segera memakan mie hitam yang telah disajikan. Gadis kecil itu dengan riang memberikan contoh cara mencampur dan memutar mie menggunakan sumpit agar siap untuk disantap. Sambil menunjukkan hasil adukannya,
Hayong memberitahu Kang So bahwa makanan tersebut kini sudah siap dan sangat enak untuk dimakan. Kang So mulai mengikuti instruksi Hayong dan memberanikan diri untuk mencicipi suapan pertama dari hidangan mie hitam tersebut. Pria itu langsung terkejut setelah merasakan kelezatan mie hitam yang ternyata sangat jauh berbeda dari dugaan awalnya yang buruk. Meski tampilannya aneh, Kang So mengakui dalam hati bahwa rasa makanan itu sangat luar biasa dan belum pernah ia temui sebelumnya. Sun Tae dan Soyoung merasa sedikit tidak enak karena hanya bisa menyuguhkan hidangan sederhana dan berjanji akan menjamu lebih baik lain waktu. Kang So justru sangat menyukainya dan meminta tambah, yang langsung disambut dengan senang hati oleh Sun Tae yang menawarkan porsi tambahan. Setelah merasa kenyang, Kang So berpamitan untuk pergi, sementara Sun Tae mempersilakannya untuk mampir kembali kapan saja dia mau. Sebelum pergi, perhatian Kang So tertuju pada sebuah pengumuman di kaca restoran yang mencari pekerja pengantaran paruh waktu. Sun Tae menjelaskan bahwa mereka sedang kesulitan mencari kurir baru karena pekerja sebelumnya meminta upah yang dianggap terlalu tinggi. Kang So bertanya apakah pekerjaan tersebut menyediakan tempat tinggal dan makan, yang kemudian dikonfirmasi oleh Sun Tae karena sulitnya mencari tenaga kerja. Dalam hatinya, Kang So merasa pekerjaan ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan tempat tinggal sekaligus belajar cara hidup di dunia baru ini. Tanpa ragu, Kang So langsung menawarkan diri untuk mengambil pekerjaan sebagai kurir di restoran milik Sun Tae tersebut. Sun Tae merasa sangat bersyukur namun juga ragu karena prosedur hukum bagi seorang isolasionis untuk bekerja biasanya cukup rumit. Soyoung menyarankan agar mereka menolong Kang So sebagai bentuk balas budi karena ia telah menyelamatkan nyawa putri mereka. Soyoung menjelaskan bahwa ada prosedur hukum yang memungkinkan warga sipil bertindak sebagai penjamin bagi seorang isolasionis agar bisa menetap. Ia meyakinkan suaminya bahwa pertemuan ini adalah takdir, sehingga mereka sebaiknya menjamin identitas Kang So dan mempekerjakannya sebagai tukang antar. Sun Tae akhirnya setuju dengan saran istrinya dan secara resmi menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin bagi Kang So. Kang So merasa sangat berterima kasih atas kesempatan tersebut dan berjanji akan memberikan performa terbaik dalam pekerjaan pengantaran nanti. Kang So kemudian memperkenalkan identitas aslinya kepada keluarga tersebut, menyebutkan namanya dan mengungkapkan bahwa ia kini berusia 35 tahun. Sun Tae merasa sangat terkejut karena ternyata mereka sebaya, padahal ia mengira Kang So berusia jauh lebih muda darinya. Karena merasa seumuran, Sun Tae mengajak Kang So untuk berbicara dengan gaya santai sebagai teman mulai saat itu. Kang So teringat masa lalunya saat seorang gadis kecil memberikan nama itu padanya dengan harapan agar ia selalu tersenyum. Meski awalnya Kang So mengejek bakat gadis itu dalam memberi nama, si gadis kecil tetap membanggakan arti nama tersebut sebagai senyum yang kuat. Kenangan itu berakhir dengan keputusan Kang So untuk secara resmi menggunakan nama tersebut sebagai identitas dirinya hingga sekarang. Malam harinya, Kang So memanfaatkan waktu istirahat di kamar barunya untuk melakukan praktik kultivasi dalam keheningan. Tanpa terasa fajar telah tiba, dan Kang So merasakan kekaguman karena dunia baru ini ternyata dipenuhi oleh energi murni yang melimpah. Ia menyadari banyak hal ajaib di tempat ini yang tidak pernah bisa ia bayangkan di dunia asalnya yang lama. Pagi harinya, Sun Tae yang baru saja bangun tidur segera membuka pintu kamar untuk memeriksa keadaan rekan barunya tersebut. Sun Tae terkejut melihat Kang So sedang melakukan sesuatu di dalam kegelapan kamar tanpa menyalakan lampu sama sekali. Kang So beralasan ia tetap diam karena tidak menemukan satupun lilin di dalam ruangan tersebut untuk menerangi kegelapan. Sun Tae segera menyadari kekeliruannya dan langsung mengajarkan Kang So cara menggunakan saklar untuk menyalakan lampu listrik yang dianggap menarik oleh Kang So. Soyoung menyapa mereka berdua dengan ramah saat menyadari bahwa Kang So sudah bangun di waktu yang masih sangat pagi. Kang So membalas sapaan tersebut sambil bertanya apakah Soyoung sudah mulai menyiapkan masakan di jam sepagi itu. Sun Tae menjelaskan bahwa mereka memang harus bangun pagi untuk mempersiapkan segala kebutuhan sebelum toko resmi dibuka untuk pelanggan. Karena merasa sungkan hanya berdiam diri, Kang So menawarkan bantuan kepada Sun Tae untuk meringankan beban pekerjaan pagi mereka. Sun Tae awalnya menolak tawaran tersebut dan meminta Kang So beristirahat karena tidak ingin membebaninya dengan pekerjaan di luar tugas pengantaran. Namun, Kang So tetap bersikeras ingin membantu sebagai bentuk balas budi atas segala kebaikan yang telah keluarga itu berikan padanya. Melihat tekad Kang So, Sun Tae akhirnya luluh dan meminta bantuan pria itu untuk melakukan pekerjaan bersih-bersih di area restoran.
Sun Tae menyerahkan sebuah alat penghisap debu elektrik kepada Kang So untuk memudahkannya membersihkan ruangan dengan lebih cepat. Ia menjelaskan secara singkat bahwa mesin tersebut bekerja dengan cara menyedot debu setelah tombol pengoperasiannya ditekan. Sun Tae memberikan instruksi sederhana agar Kang So cukup mendorong alat tersebut ke sana kemari layaknya sedang menggunakan alat pel biasa. Sambil berkelakar, Sun Tae menceritakan bahwa putri kecil mereka, Hayong, bahkan terkadang bisa membantu menggunakan alat tersebut dengan mudah. Seketika Sun Tae berteriak panik saat melihat Kang So secara tidak sengaja mengarahkan alat penghisap itu ke rambutnya sendiri hingga tersedot. Setelah memastikan Kang So baik-baik saja, Sun Tae memperingatkan bahwa meski mesinnya sudah tua, daya sedotnya tetap sangat kuat dan berbahaya. Sun Tae kemudian meninggalkan Kang So sendirian untuk melanjutkan pekerjaan di dapur sambil tetap mempercayakan urusan kebersihan padanya. Setelah ditinggal sendiri, Kang So menatap alat penghisap debu tersebut dengan penuh kewaspadaan karena menganggapnya sebagai benda yang berbahaya. Ia pun memutuskan untuk tidak menggunakan mesin tersebut dan lebih memilih menggunakan sedikit kekuatan batinnya untuk membereskan debu. Dengan kekuatannya, Kang So mengumpulkan seluruh debu yang tersebar di ruangan dan memadatkannya menjadi satu bulatan kecil yang padat. Kang So kemudian membuang bulatan debu tersebut ke tempat sampah sebelum melanjutkan proses pembersihan ruangan ke tahap berikutnya. Setelah membereskan debu, Kang So mulai menggerakkan air di udara menggunakan kekuatan batinnya untuk membersihkan ruangan. Dengan kontrol yang sangat presisi, ia mengarahkan aliran air tersebut untuk membilas setiap sudut ruangan hingga benar-benar bersih mengkilap. Kang So merasa puas dengan hasil pekerjaannya dan menganggap kebersihan ruangan tersebut sudah cukup baik. Sun Tae yang tidak sengaja melihat aksi ajaib tersebut langsung terbelalak kaget karena pemandangan yang ada di depannya. Kang So menjelaskan bahwa ia hanya mencoba membersihkan ruangan dengan caranya sendiri, namun Sun Tae justru bertanya apakah itu adalah kemampuannya. Setelah Kang So membenarkan kemampuannya dalam mengontrol air, Sun Tae menduga bahwa pria di depannya adalah seorang Awaken level tinggi. Kang So merasa asing dengan sebutan tersebut dan bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya arti dari kata Awaken. Sun Tae menjelaskan bahwa istilah itu merujuk pada orang-orang yang menunjukkan kemampuan khusus sejak kemunculan Gate 25 tahun lalu. Kemampuan mereka umumnya disebut sebagai aura, yang bisa memanifestasikan kekuatan telekinesis yang sangat luar biasa kuat. Selain telekinesis, para Awaken juga diketahui memiliki berbagai macam kemampuan elemen alam lainnya yang sangat beragam. Tingkatan para pemilik kekuatan ini biasanya dibagi menjadi beberapa level berdasarkan tingkat kemahiran mereka dalam menggunakan aura tersebut. Sun Tae bercerita bahwa ia pernah menjadi asisten para Awaken, namun tidak pernah melihat seorang pun yang semahir Kang So dalam mengontrol aura. Ia menyarankan Kang So untuk bergabung dengan sebuah guild dan hidup sebagai hunter daripada menyia-nyiakan bakatnya sebagai pekerja restoran. Namun, Kang So menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki rencana untuk hidup sebagai seorang hunter. Sun Tae terheran-heran dan menganggap penolakan tersebut karena Kang So belum memahami sepenuhnya tentang keuntungan hidup di dunia ini. Ia menekankan bahwa Awakener tingkat tinggi memiliki status sosial yang setara dengan bangsawan, namun Kang So tetap menolaknya dengan tegas. Kang So bercerita bahwa ia sudah pernah merasakan kekayaan dan kehormatan di masa lalu, namun akhirnya menyadari betapa fana semua hal tersebut. Mendengar hal itu, Sun Tae sempat menduga bahwa Kang So telah berhasil mendapatkan kembali ingatan lamanya yang sempat hilang. Kang So akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya berasal dari dunia yang sepenuhnya berbeda dari tempat mereka berpijak saat ini. Ia menceritakan kronologi saat dirinya terbangun di tengah gate yang misterius sebelum akhirnya berhasil keluar dari sana. Alasannya datang ke restoran tersebut adalah karena ia mengikuti jejak energi murni yang dirasakannya sangat kuat di tempat ini. Pertemuannya dengan Hayong pun terjadi secara tidak sengaja saat ia menyelamatkan gadis itu dari tabrakan kendaraan baja. Sun Tae mendengarkan penjelasan jujur tersebut dengan saksama dan mulai memahami situasi sebenarnya yang dialami oleh Kang So. Kang So pun menyampaikan permintaan maaf karena sebelumnya sempat tidak berterus terang mengenai asal-usul dirinya yang sebenarnya. Bukannya marah, Sun Tae justru merasa terharu dan berempati atas penderitaan Kang So yang harus beradaptasi di dunia asing. Kang So sempat ragu, namun Sun Tae meyakinkannya bahwa ia sangat percaya karena ia pun akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi itu. Sun Tae menyarankan untuk tetap menggunakan identitas isolasionis demi keamanan, sambil meminta Kang So mempertimbangkan kembali tawaran menjadi hunter suatu saat nanti.
Ia menutup pembicaraan dengan meyakinkan bahwa hidup sebagai hunter bisa memberikan pengalaman yang sepenuhnya berbeda dari apa yang Kang So bayangkan. Di tempat lain, suasana sebuah kantor memperlihatkan seorang pekerja yang tampak tertidur pulas di tengah jam kerja yang masih berlangsung. Kim Myung-hee dari unit inspeksi 2 datang dan langsung membangunkan Sung Jin-ho dengan memanggil namanya dengan lantang. Sung Jin-ho dari unit support 1 tersentak kaget dan terbangun karena diteriaki oleh Myung-hee secara tiba-tiba. Myung-hee memarahi Jin-ho karena sering begadang dan memperingatkannya bahwa bekerja berlebihan seperti itu bisa sangat berbahaya bagi kesehatannya. Masih dengan nada tinggi, Myung-hee mempertanyakan pekerjaan apa yang sedang dilakukan Jin-ho sampai dia harus mengorbankan waktu tidurnya. Jin-ho menjelaskan bahwa dia sedang kewalahan menangani kasus gate nomor A01281009 yang membuatnya bingung harus mulai dari mana. Myung-hee menyerahkan sebuah dokumen baru kepada Jin-ho yang berisi informasi mengenai keberadaan Awakener level 0 yang selama ini dicari. Jin-ho terkejut melihat dokumen itu, sementara Myung-hee menjelaskan bahwa Presiden Direktur memerintahkannya untuk mengakhiri prosedur legal terkait kasus tersebut. Myung-hee menyampaikan perintah resmi dari atasan mereka untuk segera menutup kasus gate A01281009 tanpa ada penundaan lagi. Jin-ho merasa tidak percaya dan mempertanyakan keputusan untuk berhenti melacak keberadaan Awakener level 0 yang sangat penting itu. Dengan ekspresi kesal, Jin-ho berteriak menanyakan alasan pembatalan tersebut, namun Myung-hee menegaskan bahwa itu sudah menjadi keputusan mutlak Presiden Direktur. Jin-ho berargumen bahwa ini adalah kesempatan langka bagi negara untuk memiliki Awakener level 0. Namun Myung-hee mencoba memperingatkan konsekuensi lainnya. Jin-ho terus mendesak bahwa mengamankan Awakener tersebut akan memperkuat posisi Korea secara cepat di antara negara aliansi lainnya. Myung-hee membalas argumen tersebut dengan menanyakan apa yang akan terjadi jika mereka pada akhirnya justru gagal mengamankan Awakener itu. Jin-ho tetap pada pendiriannya dan meyakinkan Myung-hee bahwa mereka pasti akan berhasil menemukan individu yang dimaksud tanpa perlu khawatir. Myung-hee akhirnya mengalah dan memutuskan untuk membantu Jin-ho mengatasi masalah dengan Pak Presdir agar pencarian bisa terus berlanjut. Jin-ho menanyakan apakah Myung-hee akan segera pergi dan mengajaknya untuk makan siang bersama terlebih dahulu. Myung-hee menolak karena sudah memiliki janji makan siang dengan adiknya, Kim Myung-jin, yang bekerja di rumah sakit. Jin-ho memutuskan untuk melewatkan makan siang formal dan hanya akan membeli sesuatu di minimarket terdekat untuk mengganjal perut. Myung-hee menyebutkan bahwa dia akan pergi ke sebuah restoran lokal yang cukup populer, meski tidak tahu lokasi tepatnya. Jin-ho teringat sebuah tempat makan yang pernah direkomendasikan oleh ketua tim Baek Eun-ho sebagai lokasi yang patut dikunjungi. Mereka berdua menyadari bahwa tempat yang dimaksud adalah sama, karena ketua tim Baek dikenal sebagai seorang antusias makanan. Jin-ho mengonfirmasi bahwa restoran tersebut memang menjadi tempat langganan yang sering didatangi oleh ketua tim Baek selama ini. Myung-hee kemudian tiba di restoran yang dimaksud, yang ternyata merupakan tempat usaha milik Sun-tae yang sedang dikelola. Adik Myung-hee, Myung-jin, mengungkapkan antusiasmenya karena sudah lama ingin mencicipi jajangmyeon di restoran tersebut yang dianggap sebagai sebuah mahakarya. Myung-jin sempat menggoda kakaknya dengan menanyakan apakah Myung-hee sebenarnya tidak menyukai menu mie hitam tersebut. Myung-hee segera membantah dan meyakinkan adiknya bahwa dia sangat menyukai jajangmyeon demi menjaga suasana kebersamaan mereka. Dalam hatinya, Myung-hee sebenarnya merasa sedikit menyesal karena awalnya berniat ingin mentraktir adiknya di tempat yang lebih mewah. Myung-hee mengajak adiknya segera masuk ke dalam restoran karena dia sudah merasa sangat lapar dan ingin segera makan. Sambil berjalan masuk, Myung-hee bergumam bahwa dia sangat menantikan rasa masakan tersebut karena rekomendasi dari ketua tim Baek. Soyoung menyambut kedatangan mereka dengan ramah dan menanyakan apakah mereka membutuhkan meja untuk kapasitas 2 orang. Soyoung menjelaskan sistem pelayanan mandiri di restoran tersebut sambil mengarahkan mereka menuju meja yang masih kosong. Soyoung memberikan daftar menu kepada mereka dan meminta untuk dipanggil kembali jika sudah menentukan pilihan makanan. Myung-hee merasa sedikit ragu karena suasana restoran tampak sangat sepi, namun Myung-jin menjamin bahwa rasanya tidak akan mengecewakan. Myung-jin sangat yakin kakaknya akan menyukai rasa masakan di sana dan segera menyodorkan daftar menu untuk dipilih. Myung-jin memesan jajangmyeon untuk dirinya sendiri, dan Myung-hee akhirnya memutuskan untuk memesan menu yang sama dengan adiknya. Myung-jin kemudian memanggil kembali Soyoung untuk mencatat pesanan makanan yang telah mereka diskusikan sebelumnya.
Soyung datang menghampiri meja mereka dan menanyakan apakah mereka sudah siap untuk menyebutkan urutan pesanan. Dengan nada menggoda, Myungjin memesan 1 porsi daging asam manis serta 2 porsi jajangmyeon untuk dinikmati bersama. Myunghae tampak tersentak dan sedikit malu melihat tingkah laku adiknya yang bersikap terlalu akrab saat melakukan pemesanan. Soyung menanggapi dengan senang hati dan bahkan menjanjikan bonus berupa pangsit gratis untuk melengkapi pesanan mereka. Myunghae mengomentari perubahan sikap adiknya yang kini terlihat jauh lebih mahir dalam bersosialisasi dengan orang baru. Myungjin mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan beban kerja kakaknya terkait kemunculan dungeon tingkat A yang misterius. Myunghae mengakui bahwa masalah tersebut memang sedang menjadi penyebab utama rasa pening di kepalanya belakangan ini. Myunghae menjelaskan bahwa kegagalan mengamankan Awakener level 0 akan merusak citra asosiasi secara fatal di mata publik. Meskipun Presiden Direktur sudah memerintahkan penutupan kasus, Myunghae merasa situasinya tetap sulit untuk diabaikan begitu saja. Ia menceritakan tentang koleganya, Seong Jinho, yang masih sangat berambisi dan serius dalam melacak keberadaan individu kuat tersebut. Myungjin bersimpati atas posisi kakaknya yang terjebak di antara perintah atasan dan idealisme rekan kerjanya sendiri. Myunghae merasa dia dan Jinho memiliki kesamaan sifat yang seringkali membuat hidup mereka menjadi terasa lebih rumit. Secara tiba-tiba, Myunghae merasakan sebuah tekanan energi yang sangat kuat hingga membuatnya refleks menoleh ke arah belakang. Myungjin merasa heran dan menanyakan apa yang terjadi karena melihat reaksi kakaknya yang tiba-tiba berubah waspada. Myunghae menatap Kang So dengan serius karena instingnya mendeteksi pancaran aura yang luar biasa kuat dari pria tersebut. Ia merasa aneh karena baru merasakan energi sehebat itu muncul dalam sekejap dari sosok pria yang sedang bekerja. Myunghae menduga kemampuannya telah mendeteksi seseorang yang mampu menyembunyikan energi dengan sangat cepat dan mahir. Ia berspekulasi bahwa pria itu setidaknya adalah Awakener kelas A atau bahkan individu level 0 yang sedang dicari asosiasi. Soyung datang membawa pesanan jajangmyeon dan daging asam manis yang masih hangat ke meja mereka. Myunghae menerima pesanan dengan linglung. Sementara Myungjin tampak sangat bersemangat melihat tampilan hidangan yang terlihat lezat tersebut. Pikiran Myunghae masih tertuju pada anomali energi yang ia rasakan tadi, membuatnya sulit untuk kembali fokus pada adiknya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memuji kelezatan makanan tersebut dan mengajak adiknya untuk segera menyantap hidangan mereka. Sambil mencicipi mie, Myunghae meyakinkan dirinya sendiri bahwa mustahil seorang Awakener level 0 berada di tempat seperti ini. Tiba-tiba Myunghae berteriak memanggil nama adiknya dengan nada tinggi, hingga membuat Myungjin merasa takut jika rasanya tidak cocok. Ternyata Myunghae sangat menyukai rasanya dan menobatkan menu tersebut sebagai rajanya mie karena kelezatannya yang luar biasa. Myungjin tertawa canggung karena sempat terkejut dengan reaksi kakaknya yang sangat heboh saat mencicipi makanan tersebut. Ia merasa lega dan sudah menduga bahwa kakaknya pasti akan jatuh hati dengan rasa masakan di restoran ini. Di sudut lain, Kang So ternyata diam-diam memperhatikan interaksi kedua kakak beradik tersebut dari kejauhan. Kang So menyadari bahwa salah satu dari mereka memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap energi di sekitarnya. Ia menilai bahwa energi yang dimiliki kedua orang tersebut sudah cukup kuat untuk dikategorikan sebagai seorang master. Kang So mulai waspada dan menduga bahwa mereka adalah individu yang disebut sebagai Awakener oleh penduduk dunia ini. Ia merasa perlu melakukan investigasi lebih lanjut untuk memahami lebih dalam mengenai keberadaan para Awakener tersebut. Setelah restoran mulai sepi, Kang So menggunakan kekuatannya secara diam-diam untuk membersihkan seluruh ruangan dengan sangat cepat. Meski belum merasa sepenuhnya puas, ia menilai hasil pembersihan menggunakan kekuatannya sudah cukup bersih untuk saat ini. Kang So merenungkan kehidupannya yang baru dan merasa telah belajar banyak hal dari interaksinya dengan Sun Tae dan Soyung. Ia menyadari masih banyak hal yang tidak ia ketahui, namun ia memilih untuk belajar secara bertahap tanpa terburu-buru. Fokus utamanya saat ini adalah mencari tahu lebih banyak informasi mengenai identitas dan peran para Awakener di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar yang sangat keras terdengar dari arah luar, mengejutkan Kang So yang sedang melamun. Kang So segera berlari keluar untuk mencari tahu sumber dari suara bising yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di luar, ia bertemu Sun Tae yang kebetulan memang sedang berniat memanggilnya untuk urusan pekerjaan. Kang So bertanya dengan penuh rasa penasaran apakah suara gemuruh tadi berasal dari benda yang sedang dibawa Sun Tae.
Sun Tae mengonfirmasi hal tersebut dan memperkenalkan sebuah kendaraan bermesin yang disebut sebagai sepeda motor. Ia menjelaskan bahwa kendaraan ini sangat krusial untuk membantu Kang So melakukan tugas pengiriman makanan dengan lebih efisien. Sun Tae menegaskan bahwa Kang So harus mulai membiasakan diri dengan kendaraan ini meskipun belum diizinkan mengendarainya sendiri. Sun Tae menyerahkan sebuah alat pelindung kepala kepada Kang So agar ia bisa ikut mencoba naik ke kendaraan tersebut. Kang So yang merasa asing dengan benda tersebut menanyakan fungsi dan nama dari barang yang diberikan Sun Tae. Sun Tae menjelaskan bahwa benda itu bernama helm dan berfungsi sebagai perlengkapan keselamatan wajib karena motor bisa melaju sangat cepat. Saat mengenakannya, Kang So merasa helm tersebut memiliki kemiripan fungsi dengan pelindung kepala yang digunakan oleh pasukan kavaleri. Setelah helm terpasang, Sun Tae menyuruh Kang So untuk segera naik ke jok belakang karena mereka akan segera berangkat. Kang So menaiki motor tersebut dan merasa posisinya saat ini mirip seperti sedang menunggangi seekor kuda poni. Sun Tae memperingatkan bahwa kecepatan motor ini jauh melampaui lari kuda, sehingga Kang So tidak boleh merasa kaget nantinya. Sun Tae mulai memacu motornya dengan sangat cepat dan menyuruh Kang So untuk berpegangan erat agar tidak terjatuh. Di tengah perjalanan, Sun Tae menanyakan kondisi Kang So untuk memastikan rekannya itu tidak mengalami mabuk perjalanan akibat kecepatan tinggi. Kang So bertanya kepada Sun Tae apakah penggunaan kendaraan bising ini memang menjadi syarat mutlak untuk bekerja sebagai pengantar makanan. Sun Tae menjelaskan bahwa tanpa motor, pengiriman akan sangat lambat karena tidak ada cara lain untuk melewati jalan sempit dengan cepat. Kang So mulai memahami bahwa inti dari pekerjaan ini adalah kecepatan dalam mengantarkan pesanan ke tangan pelanggan. Dalam hatinya, Kang So merasa laju motor ini sebenarnya terlalu lambat dan suaranya justru sangat mengganggu pendengaran. Ia berpikir bahwa akan jauh lebih efisien jika ia menggunakan teknik Gyunggong miliknya untuk berlari daripada memakai motor. Sun Tae menghentikan motor di sebuah kompleks apartemen untuk beristirahat sejenak sambil menunjukkan wilayah yang banyak pelanggan setianya. Sun Tae menjelaskan sistem alamat di gedung bernama Blue House tersebut, mulai dari nomor bangunan hingga urutan lantai rumah warga. Kang So merasa heran dan bertanya mengapa orang-orang masih mau tinggal di tempat berbahaya yang sering muncul monster. Sun Tae mengakui bahwa wilayah itu memang berisiko, namun bukan berarti mustahil untuk dijadikan tempat tinggal bagi manusia. Ia menceritakan sejarah 25 tahun lalu saat monster pertama kali muncul dan membuat tanah tersebut awalnya tidak bisa dihuni. Keadaan berubah setelah manusia menemukan cara menggunakan energi batu mana untuk menciptakan perisai pelindung di area pemukiman. Kang So yang masih asing dengan istilah tersebut menanyakan lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan batu mana. Sun Tae menjelaskan bahwa batu mana adalah permata berisi energi besar yang ditemukan di dalam tubuh mayat monster. Energi dari batu-batu tersebut kemudian dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi alternatif untuk memajukan teknologi ilmiah. Meskipun teknologi sudah maju, Sun Tae tetap memperingatkan Kang So agar selalu waspada karena ancaman bahaya belum sepenuhnya hilang. Sun Tae kemudian menawarkan minuman soda kepada Kang So untuk melepas dahaga setelah mereka selesai berbincang serius. Kang So merasa ragu untuk meminumnya karena mendengar suara desis aneh yang keluar dari dalam botol minuman tersebut. Sun Tae tertawa dan meyakinkan Kang So bahwa minuman itu memiliki rasa luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun merasa takut dengan suara sodanya, Kang So memberanikan diri mencoba karena teringat kenikmatan saat pertama kali makan jajangmyeon. Dengan penuh rasa penasaran, Kang So meneguk minuman soda tersebut untuk merasakan sensasi yang dijanjikan oleh Sun Tae. Kang So sangat terkejut karena rasa manis dan sensasi segarnya terasa seperti sambaran petir pencerahan setelah latihan berhari-hari. Ia merasa minuman ini sangat ajaib dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan obat legendaris dari Istana Es Laut Utara. Sun Tae tersenyum melihat reaksi kaget Kang So dan menanyakan apakah sensasi minuman tersebut cukup mengejutkan baginya. Sun Tae menambahkan bahwa minuman itu juga membantu pencernaan, yang langsung membuat Kang So merasa kagum dengan khasiatnya. Setelah waktu istirahat dirasa cukup, Sun Tae mengajak Kang So untuk segera melanjutkan perjalanan mereka kembali ke restoran. Kang So kembali memastikan sekali lagi apakah ia benar-benar harus menaiki motor tersebut untuk melakukan tugas pengiriman. Sun Tae menegaskan bahwa meski ada sarana lain, tidak ada yang bisa bekerja seefektif sepeda motor dalam urusan antar jemput. Secara mengejutkan, Kang So menyatakan keinginannya untuk melakukan semua pengiriman pesanan hanya dengan berjalan kaki saja.
Pernyataan spontan tersebut membuat Sun Tae terdiam sejenak karena merasa ide tersebut sangat tidak masuk akal dilakukan. Sun Tae memperingatkan bahwa jika pengiriman lama, mie akan menjadi lembek dan pelanggan pasti akan merasa sangat marah. Kang So meminta Sun Tae tidak perlu khawatir karena ia mengklaim mampu bergerak jauh lebih cepat daripada laju sepeda motor. Sun Tae mulai mempertimbangkan klaim tersebut di dalam hatinya dan merasa bahwa hal itu mungkin saja bisa terjadi. Ia berpikir jika Kang So benar-benar seorang awakener kelas atas, maka kecepatan larinya pasti berada di luar nalar manusia biasa. Kang So menantang Sun Tae untuk melakukan tes kecepatan dalam perjalanan pulang guna membuktikan kebenaran dari ucapannya tadi. Sun Tae menanyakan apakah Kang So masih ingat jalan pulang ke restoran, dan Kang So menjawabnya dengan penuh keyakinan. Sun Tae menyetujui tantangan tersebut untuk memastikan kemampuan Kang So dengan aturan Kang So berlari dan Sun Tae mengendarai motor. Ia berjanji jika Kang So berhasil tiba di restoran lebih dulu, maka ia akan mengizinkannya bekerja tanpa perlu menggunakan motor. Perlombaan dimulai dan Sun Tae langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi untuk mengungguli Kang So dalam perjalanan tersebut. Di sisi lain, Kang So memilih untuk mengejar dengan berlari menggunakan kemampuan khusus yang dimilikinya untuk mengimbangi kecepatan kendaraan. Alasan Kang So dijuluki Emperor of Flames adalah karena kehebatan teknik Qinggong miliknya yang luar biasa hingga disebut sebagai Invisible Body. Teknik ini membuat Kang So bergerak sangat lincah tanpa meninggalkan bayangan sedikitpun, memudahkannya untuk menghabisi lawan dengan sangat cepat. Setelah mendapat gelar Top Lifesaver dan God of Death, Kang So mencapai pencerahan kultivasi baru yang menyempurnakan teknik gerak cepat miliknya. Hasil dari penyempurnaan teknik Invisible Body tersebut kemudian secara resmi diberi nama sebagai teknik Fight Invisible Body oleh dirinya. Kang So melesat dengan kecepatan yang sangat ekstrim hingga kehadirannya hanya terasa seperti embusan angin lewat yang tidak disadari oleh orang-orang. Prinsip teknik ini adalah menyatukan kehadiran pengguna secara sempurna dengan area sekitar sehingga mustahil untuk bisa dideteksi oleh siapapun. Selain membuat dirinya tidak terdeteksi, teknik baru ini juga berfungsi secara signifikan meningkatkan efektivitas seluruh skill Qinggong yang dikuasai oleh Kang So. Kombinasi teknik gerak dan seni bela diri yang sangat kuat membuatnya mendapatkan julukan baru sebagai martial arts god yang sangat disegani. Setelah menempuh perjalanan, Sun Tae akhirnya sampai di depan restorannya sendiri untuk menyelesaikan perlombaan yang mereka lakukan sebelumnya. Sun Tae melepaskan helmnya sambil menghela napas panjang karena merasa penasaran dengan keberadaan Kang So yang tidak terlihat selama di perjalanan. Dalam benaknya, Sun Tae merasa sudah memacu motornya jauh lebih cepat dari biasanya karena dia menganggap tantangan ini sebagai pertandingan serius. Begitu membuka pintu restoran, Sun Tae merasa sangat terkejut melihat pemandangan di hadapannya yang sama sekali tidak sesuai dengan dugaannya. Ternyata Kang So sudah berada di dalam restoran menemui Soyoung dan Hayong. Bahkan dia sempat menyindir Sun Tae yang datang terlambat. Sun Tae merasa sangat terkejut melihat Kang So sudah tiba lebih dulu dan langsung mempertanyakan sejak kapan rekannya itu sampai di sana. Soyoung menjelaskan bahwa Kang So sebenarnya sudah tiba 10 menit yang lalu, yang membuat Sun Tae merasa semakin tidak percaya dengan kecepatannya. Sun Tae akhirnya mengakui kemampuan Kang So yang bisa mengantarkan makanan dengan sangat cepat tanpa perlu menggunakan bantuan kendaraan bermotor. Karena merasa sangat penasaran dengan tingkat kekuatannya, Sun Tae mendesak Kang So untuk segera mengambil tes Awakener guna mengetahui kelas resminya. Kang So pun menyetujui ajakan tersebut dengan santai dan bersedia mengikuti prosedur yang disarankan oleh Sun Tae untuk mengikuti tes. Mereka berdua akhirnya tiba di lokasi tempat pelaksanaan tes Awakener, di mana Sun Tae merasa sangat antusias dengan proses yang akan berjalan. Sun Tae menyadari bahwa proses administratif bagi Kang So memakan waktu lebih lama karena statusnya yang baru saja keluar dari sebuah gate. Penyelesaian seluruh berkas dan prosedur administratif tersebut membutuhkan waktu hingga beberapa hari sebelum akhirnya Kang So bisa benar-benar memulai tesnya. Meskipun harus melewati proses yang cukup rumit dan melelahkan, Sun Tae merasa semua usaha ini sangat sebanding demi masa depan karir Kang So. Sesaat sebelum memulai, Kang So bertanya kepada Sun Tae mengenai apa saja yang sebenarnya harus dia lakukan selama menjalani tes Awakener tersebut. Sun Tae menjelaskan bahwa tes tersebut menggunakan 2 bola kecil yang akan dialiri oleh energi listrik di antara kedua telapak tangan pengujinya. Tingkat kelas ditentukan dari seberapa banyak energi listrik yang bisa diblokir oleh tubuh, di mana semakin banyak yang tertahan maka kelasnya semakin tinggi. Dengan kata lain,
Seorang Awakener dianggap memiliki kelas yang tinggi jika hanya sedikit energi listrik yang mampu mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Kang So kemudian bertanya apakah menjadi seorang Awakener dengan kelas yang tinggi merupakan sebuah pencapaian yang benar-benar bagus atau tidak. Sun Tae meyakinkan bahwa memiliki kelas tinggi akan mengubah hidup seseorang secara drastis. Bahkan bisa dianggap sebagai aset penting bagi negara. Intinya, memiliki kelas yang tinggi akan menjamin kehidupan yang sangat nyaman, sebuah penjelasan yang diterima dengan penuh pertimbangan oleh Kang So. Dalam hatinya, Kang So menyadari bahwa orang lain mungkin akan sangat bahagia mendengar penjelasan Sun Tae mengenai keuntungan memiliki kelas yang tinggi. Namun, Kang So merasa bahwa segala bentuk kekayaan serta kehormatan duniawi sudah tidak lagi memiliki arti yang penting bagi prinsip hidupnya. Dia beranggapan bahwa sifat dasar manusia tidak akan pernah merasa puas seberapa keras pun mereka mencoba untuk mengejar segala sesuatu di dunia. Rasa muak terhadap kondisi dunia itulah yang membuatnya memilih untuk mengasingkan diri dan tinggal di atas gunung bersama seorang bocah. Kang So bertekad untuk tidak membiarkan kedamaian hidupnya terganggu, sehingga dia memutuskan untuk mengontrol energi internalnya agar hasilnya tidak terlalu menonjol. Kang So pun berpamitan untuk masuk ke ruang pengujian lebih dulu. Sementara Sun Tae memberikan dukungan penuh agar rekannya tersebut mendapatkan hasil terbaik. Saat berdiri di depan lift, Kang So merasa heran melihat teknologi modern seperti kotak bergerak dan pintu otomatis yang bisa mengeluarkan suara. Pintu lift terbuka di lantai 2. Dan Kang So bersiap untuk keluar guna mencari ruangan pengujian yang telah disebutkan oleh Sun Tae sebelumnya. Sesampainya di sana, seorang pria bernama Park Suen yang menjabat sebagai ketua tim unit kedua menyambut kedatangan Kang So dengan sangat sopan. Keduanya saling berjabat tangan dan memperkenalkan diri, di mana Suen merasa cukup antusias karena sudah jarang bertemu dengan seorang isolasionis. Kang So tampak tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Sementara Suen menjelaskan bahwa populasi isolasionis memang sudah sangat berkurang dalam 1 dekade terakhir. Penurunan jumlah isolasionis terjadi secara signifikan seiring dengan keberhasilan Korea Selatan dalam menguasai sebagian besar wilayah teritorial di area tersebut. Keberhasilan penguasaan wilayah ini juga memberikan keuntungan strategis yang membuat pihak Korea Utara tidak bisa bertindak sembarangan terhadap negara mereka. Suen kemudian mengantar Kang So menuju sebuah ruangan khusus untuk memulai tes Awakener pertama yang akan menentukan program pelatihan selanjutnya. Suen membuka pintu ruangan pengujian dan mengajak Kang So untuk segera masuk guna memulai rangkaian prosedur teknis yang telah dijadwalkan. Di dalam ruangan, mereka disambut oleh seorang petugas yang sudah bersiap untuk memandu jalannya tes penilaian kemampuan bagi Kang So. Petugas memberikan instruksi agar Kang So meletakkan kedua tangannya di atas bola penguji dan menjaga posisi tubuhnya agar tidak bergerak. Kang So mengikuti instruksi tersebut dengan tenang, sementara petugas mulai mengaktifkan sistem untuk mengalirkan energi listrik di antara kedua bola. Sambil menahan aliran listrik, Kang So menyadari bahwa energi internal dalam tubuhnya secara otomatis bereaksi untuk menolak masuknya energi luar tersebut. Kang So pun segera berusaha mengendalikan energi internalnya agar hasil tes yang keluar nanti tidak menunjukkan tingkat kekuatan yang terlalu mencolok. Dengan penuh konsentrasi, Kang So membatasi aliran energinya ke tingkat yang paling minim agar profil kemampuannya terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Petugas menyatakan bahwa sesi pengujian telah selesai dan meminta Kang So untuk segera melepaskan genggamannya dari kedua bola besi tersebut. Setelah data diproses, petugas mengumumkan bahwa hasil tes menunjukkan Kang So secara resmi dikategorikan ke dalam tingkatan Awakener kelas F. Kelas F dijelaskan sebagai tingkatan yang hanya sedikit lebih tinggi dari masyarakat sipil biasa, atau yang sering disebut sebagai kelas G. Suen merasa prihatin karena ia mengira Kang So akan merasa sangat kecewa mendapatkan hasil rendah setelah datang dengan status sebagai seorang isolasionis. Padahal, Kang So justru merasa sedikit menyesal karena dirinya kurang cepat mengontrol energi internal sehingga gagal mendapatkan kelas G yang paling rendah. Asosiasi Awakener Korea menjalankan operasionalnya dengan dukungan Departemen Pendukung 1 yang bertugas menjaga kerahasiaan tingkat tinggi sebagai prioritas utama mereka. Dalam struktur organisasi tersebut, kedekatan unit dengan nomor urut 1 menandakan tingkat kepentingan serta kerahasiaan misi yang sedang mereka jalankan. Pemimpin Departemen Pendukung kedua memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola serta memberikan pembelajaran bagi para isolasionis yang baru muncul. Tugas ini dianggap sangat krusial karena banyak di antara para isolasionis tersebut yang memiliki kesadaran kelas atau status sosial yang tinggi. Oleh karena itu,
Tanggung jawab edukasi ini diberikan langsung kepada pemimpin tim meskipun tugas tersebut terkadang menghambat beban kerja utama mereka lainnya. Seorang pria tiba-tiba datang menghampiri Suen yang sedang sibuk bekerja di mejanya untuk menyapa rekan sejawatnya tersebut di tengah kesibukan kantor. Suen menyambut kedatangan rekan elitnya yang bernama Baek Eun-ho, seorang anggota dari Departemen 1 yang biasanya memiliki jadwal kerja sangat padat. Eun-ho menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk mengajak Suen makan camilan bersama karena ia sedang bertugas memantau sistem pembelajaran para isolasionis. Sambil berbincang santai, Eun-ho menanyakan perkembangan hasil tes serta proses klasifikasi kelas bagi para kandidat Awakener yang sedang ditangani Suen. Suen menunjukkan data tersebut dan mengungkapkan rasa kecewanya karena isolasionis yang baru muncul setelah sekian lama ternyata memiliki hasil yang rendah. Eun-ho tampak sedikit terkejut dan mengonfirmasi kembali apakah benar kandidat tersebut hanya berhasil menempati tingkatan Awakener di kelas F saja. Mereka merasa hal ini cukup memalukan karena sebagai isolasionis, akan jauh lebih mudah bagi kandidat tersebut jika memiliki tingkatan kelas yang lebih tinggi. Suen kemudian mengalihkan pembicaraan karena merasa lapar dan mengajak Eun-ho untuk pergi menikmati makan malam dengan menu tteokbokki pedas. Eun-ho merasa kesal dengan ajakan tersebut dan menuntut menu yang lebih mewah seperti jajangmyeon atau daging babi asam manis sebagai gantinya. Suen mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya perlu makan secukupnya untuk bertahan hidup, namun pernyataannya itu justru membuat Eun-ho semakin protes. Eun-ho memperingatkan Suen untuk tidak meremehkan kenikmatan makanan dan mengkritik gaya hidup rekannya yang dianggap terlalu santai tanpa ambisi yang jelas. Keesokan harinya, Kang So terbangun di asosiasi Awakener saat sinar matahari pagi mulai menyinari tubuhnya yang masih berbaring. Ia kemudian menoleh ke arah jam dan menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sambil beranjak bangun, Kang So merasa tubuhnya jauh lebih lelah karena menyerap terlalu banyak informasi dalam sehari. Meskipun merasa sangat lelah, ia teringat ada sebuah momen singkat yang membuatnya merasa cukup puas. Momen tersebut terjadi kemarin sore, tepatnya saat waktu makan setelah ia menyelesaikan sesi pembelajaran. Ia terkejut dengan rasa jajangmyeon yang dimakannya, padahal ia merasa sudah pernah mencicipi segala jenis hidangan. Kang So berniat menghilangkan rasa lelahnya dengan melakukan teknik pernapasan Qi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Ia mengurungkan niatnya karena merasa terlalu berisiko jika ketahuan bukan merupakan seorang Awakener kelas F. Ia teringat hampir ketahuan oleh seorang wanita yang sebelumnya datang hanya untuk memakan mie kacang tanah. Karena asosiasi ini penuh dengan para Awakener yang peka, Kang So merasa harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Sambil merenung, ia merasa penasaran mengapa orang-orang di tempat ini mau repot melalui semua masalah tersebut. Namun, ia mengakui bahwa isi pembelajaran yang ia terima ternyata jauh lebih berguna dari perkiraan awalnya. Ia mengingat kembali momen kemarin sore saat Suen memberinya pelajaran penting di dalam ruang edukasi. Suen menjelaskan saat gerbang kelas S berbalik arah, banyak monster demonik muncul dan melukai penduduk serta Awakener. Peristiwa itu dinamakan bentrokan besar, yang berhasil dimenangkan manusia namun menyisakan kehancuran total pada medannya. Medan tempur yang hancur akibat bentrokan tersebut kini dijuluki sebagai Tanah Kematian, tempat yang sangat dihindari. Kang So menyadari bahwa Tanah Kematian adalah lokasi pertama yang ia injak saat keluar dari gerbang dimensi. Ia membayangkan jika beberapa gerbang kelas S muncul bersamaan, asosiasi tidak akan sanggup menahan kehancuran yang terjadi. Berdasarkan pelajaran yang diterima, kondisi negara Korea saat ini terasa sangat rapuh seperti tumpukan blok yang tidak stabil. Kang So merasa krisis sekecil apapun dalam situasi seimbang yang dipaksakan ini bisa meruntuhkan seluruh tatanan negara tersebut. Ia beranggapan bahwa kemunculan makhluk fana dengan kekuatan besar sepertinya akan merusak kedamaian hidup yang ia inginkan. Demi kelangsungan hidup yang tenang, Kang So bertekad untuk terus menyembunyikan identitas aslinya agar tidak diketahui orang lain. Lamunannya terhenti saat ia merasakan energi menyegarkan milik ketua tim Park Suen yang sedang mendekati kamarnya. Suen mengetuk pintu untuk memastikan apakah Kang So sudah bangun, dan Kang So pun segera mempersilakannya masuk ke dalam. Saat melihat wajah Kang So, Suen tampak terkejut karena pria itu terlihat sangat kelelahan di pagi hari ini. Sebagai bentuk keramahan, Kang So segera membuatkan segelas kopi dan memberikannya kepada Suen agar bisa dinikmati bersama. Suen merasa kagum karena Kang So sudah bisa menyeduh kopi dengan sangat natural meski baru mempelajarinya kemarin sore.
Kang So membalas pujian tersebut dengan mengatakan bahwa kemampuan Suen dalam mengajarilah yang membuatnya cepat paham dan terampil. Suen kemudian menerima pemberian tersebut dan mulai meminum kopi yang disajikan oleh Kang So dengan perasaan senang. Ia terkejut merasakan efek kopi tersebut yang sangat luar biasa hingga membuatnya merasa segar seketika seperti baru bangun. Dalam hatinya, Kang So merasa kopi itu adalah balasan yang setimpal atas dedikasi Suen yang telah mengajarinya banyak hal. Kang So kemudian menanyakan jadwal kegiatan mereka hari ini, yang diawali dengan rencana kunjungan menuju ke kantin asosiasi. Mendengar kata kantin, Kang So merasa sangat antusias dan mereka pun segera bergegas menuju ke tempat makan tersebut. Setibanya di sana, Kang So melihat suasana kantin yang sangat ramai dan menyamakannya dengan suasana makan di medan perang. Suen tertawa mendengar analogi itu dan meyakinkan Kang So bahwa ia boleh makan sepuasnya tanpa perlu merasa tertekan. Suen mencontohkan cara mengambil makanan dalam porsi banyak, namun Kang So sempat khawatir makanan itu tidak akan cukup bagi yang lain. Suen menenangkan Kang So dengan menjelaskan bahwa petugas kantin akan terus menambah persediaan makanan jika stoknya mulai habis. Kang So merasa sangat kagum dengan kelimpahan pangan yang tersedia di era pemulihan setelah kehancuran besar masa lalu. Meski persediaan pangan melimpah, ada hal teknis lain yang jauh lebih membuat Kang So merasa terkesan di kantin tersebut. Hal yang paling ia kagumi adalah kecepatan sistem distribusi dan cara sempurna dalam menyimpan bahan makanan agar tetap segar. Suen menjelaskan bahwa kemajuan itu berkat jasa para ilmuwan, sambil merasa heran dengan pola pikir Kang So yang sangat kritis. Ia menambahkan bahwa variasi menu setiap hari adalah bentuk pemulihan tenaga yang sangat krusial bagi para pekerja kantor. Kang So setuju bahwa waktu makan adalah momen menyenangkan, meski Suen sendiri terkadang hanya makan sekadarnya untuk mengganjal perut. Setelah selesai makan dengan perasaan puas, keduanya meninggalkan kantin untuk melanjutkan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan. Suen memberitahu bahwa setelah tur singkat dan penjelasan tambahan, seluruh rangkaian pembelajaran untuk hari ini akan segera berakhir. Kang So merasa heran karena sesi hari ini berakhir lebih cepat dari yang ia perkirakan sebelumnya. Suen menjelaskan bahwa berdasarkan jadwal asli, seharusnya ada sesi latihan teknik pertempuran pada siang hari ini. Namun, karena Kang So terdaftar sebagai kelas F, Suen memutuskan untuk melewati sesi latihan fisik yang berat tersebut. Dalam hatinya, Suen merasa sedikit bersalah karena memanfaatkan kepolosan Kang So demi menyelesaikan tumpukan pekerjaan pribadinya sendiri. Mereka tiba di ruang latihan, fasilitas yang bebas digunakan oleh seluruh pemilik lisensi Awakener tanpa memandang tingkatan. Di dalam ruangan tersebut, terlihat banyak Awakener yang sedang fokus melatih kemampuan fisik serta kekuatan mereka masing-masing. Suen menegaskan bahwa fasilitas ini terbuka bagi siapa saja, asalkan kekuatannya tidak disalahgunakan untuk tindakan kriminal berbahaya. Kang So mendengarkan penjelasan tersebut dengan tenang, sementara Suen terus menawarkan agar ia mencoba mendaftarkan diri di sana. Dengan sopan, Kang So menolak tawaran tersebut karena merasa tidak perlu menggunakan fasilitas latihan yang disediakan oleh asosiasi. Ia merasa ragu ada peralatan atau fasilitas di pusat latihan tersebut yang benar-benar berguna bagi dirinya. Suen kemudian bertanya mengenai rencana masa depan Kang So setelah ia menyelesaikan seluruh rangkaian prosedur di asosiasi ini. Kang So menjawab bahwa ia hanya berencana untuk membantu temannya dalam mengelola dan menjalankan sebuah bisnis restoran. Setelah urusan selesai, Kang So keluar dari gedung dan mendapati Sun Tae beserta keluarganya sudah setia menunggu kedatangannya. Kang So berterima kasih karena mereka mau menjemputnya, sementara Sun Tae langsung tidak sabar menanyakan hasil klasifikasi kelasnya. Sun Tae tampak sangat terkejut saat melihat kartu lisensi milik Kang So yang menunjukkan bahwa ia berada di kelas F. Soyoung ikut bertanya-tanya, karena sebelumnya Kang So terlihat sangat ingin masuk ke kelas G atau kelas orang biasa. Kang So beralasan bahwa ia gagal mengendalikan energi internalnya dengan tepat waktu, sehingga mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Sun Tae menganggap hasil itu lebih baik, karena jika Kang So menjadi orang biasa, hal itu justru akan terasa mencurigakan. Tanpa mereka sadari, dari jendela gedung asosiasi, ada seseorang yang sedang mengamati interaksi Kang So dan teman-temannya. Orang tersebut adalah Suen, yang sedang melaporkan seluruh hasil pemeriksaan dan pengamatan terhadap Kang So kepada atasannya. Jin Ho bertanya apakah ada perilaku tidak biasa, dan Suen melaporkan bahwa Kang So memiliki kecepatan belajar yang sangat luar biasa. Secara spesifik,
Suen menjelaskan bahwa Kang So mampu menangkap situasi dengan sangat cepat dan memahami penerapan konsep baru. Kemampuan Kang So dalam menerapkan semua pelajaran dalam waktu singkat membuat Suen merasa pria itu memiliki potensi yang unik. Jinho mengungkapkan bahwa Departemen Pendukung juga menilai Kang So istimewa karena memiliki keseimbangan tubuh serta gerakan yang tidak lazim. Bahkan, pihak penguji sempat meragukan keakuratan alat tes mereka karena hasil yang ditunjukkan oleh Kang So terasa sangat aneh. Suen membela hasilnya dengan menyatakan bahwa alat penguji sudah diperiksa ulang dan tidak ditemukan adanya kerusakan teknis apapun. Ia yakin Kang So tetap berada di peringkat bawah dan menganggap kecurigaan staf lain hanya karena faktor status isolasionisnya. Jinho merasa sedikit kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi, lalu ia kembali menanyakan apa rencana hidup Kang So selanjutnya. Suen menutup laporannya dengan mengatakan bahwa Kang So hanya ingin menjalani hidup sederhana dengan membantu restoran milik temannya. Setelah sampai di rumah, Sun Tae memberikan sebuah ponsel kepada Kang So. Benda tersebut diberikan agar Kang So bisa menghubunginya dengan mudah di masa depan. Sun Tae menjelaskan bahwa ponsel itu dibeli menggunakan subsidi isolasionis. Di saat yang sama, Soyoung menawarkan bantuan jika Kang So membutuhkan hal lainnya. Kang So memperhatikan rambutnya yang sudah panjang dan mulai merasa penampilannya terlalu mencolok. Ia menyadari bahwa kebanyakan pria di lingkungan tersebut memiliki rambut pendek. Soyoung menanggapi keinginan Kang So dengan sangat bersemangat sambil menawarkan berbagai macam gaya rambut. Ia merasa potongan rambut pendek akan sangat cocok untuk wajah Kang So. Sun Tae setuju bahwa gaya apapun akan terlihat bagus pada Kang So. Ia kemudian pamit untuk segera menyiapkan bahan-bahan masakan di dapur. Dalam hatinya, Sun Tae merasa kewalahan menghadapi antusiasme Soyoung yang meluap-luap. Ia pun memutuskan untuk menyerahkan urusan Kang So sepenuhnya kepada Soyoung. Soyoung mengajak Kang So untuk segera berangkat menuju salon miliknya. Ia ingin langsung menangani perubahan penampilan pria tersebut di sana. Mereka berdua akhirnya pergi ke salon untuk memangkas rambut Kang So. Proses perubahan gaya rambut pun dilakukan agar Kang So tidak lagi terlihat mencolok. Kang So keluar dari salon dengan penampilan baru yang jauh lebih rapi. Sun Tae yang melihatnya merasa terpana karena Kang So terlihat berbeda dan semakin tampan. Saat berjalan di kerumunan, penampilan baru Kang So langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Mereka berbisik dan mengira Kang So adalah seorang aktor karena ketampanannya. Beberapa gadis muda mulai mendekati Kang So dengan perasaan kagum. Mereka meminta tanda tangan serta mengajak Kang So untuk berfoto bersama. Sun Tae segera menghalangi para gadis tersebut dan meminta maaf kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa Kang So bukan selebriti melainkan hanya orang biasa. Para gadis itu meminta maaf karena telah salah mengira Kang So sebagai seorang tokoh terkenal. Mereka mengakui bahwa wajah Kang So memang sangat tampan seperti selebriti. Kang So merasa bingung dan bertanya kepada Sun Tae mengenai alasan ia tidak boleh berfoto. Ia juga tidak mengerti mengapa orang-orang menginginkan tanda tangannya. Sun Tae menjelaskan bahwa foto tersebut bisa tersebar luas jika diunggah ke media sosial. Hal ini dilakukan untuk melindungi privasi Kang So dari perhatian publik. Sun Tae memperingatkan bahwa jika foto Kang So tersebar, kehidupan pribadinya akan terganggu karena semakin banyak orang yang mengenalinya. Hal ini bisa menjadi situasi yang sangat merepotkan ke depannya. Sun Tae menanyakan apakah Kang So benar-benar menginginkan kehidupan yang penuh sorotan seperti itu. Kang So pun menyetujui pendapat Sun Tae untuk tetap menjaga privasinya. Dalam hatinya, Kang So menyadari bahwa ia memang harus lebih berhati-hati agar tidak terlalu mencolok. Ia merasa tidak ada keuntungan yang didapat dari perhatian publik yang berlebihan. Keesokan harinya, restoran milik Sun Tae menjadi jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari biasanya. Lonjakan pengunjung ini terlihat sangat signifikan dari kondisi normal toko tersebut. Banyak pelanggan wanita yang sengaja datang ke restoran tersebut hanya untuk melihat ketampanan Kang So. Kehadiran Kang So menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung baru. Selain karena ketampanan pegawainya, para pelanggan juga merasa terkejut dengan kelezatan masakan di restoran tersebut. Mereka tidak menyangka rasa makanannya akan sangat memuaskan. Para pelanggan berbincang mengenai keinginan mereka untuk datang kembali setiap hari. Mereka merasa ketagihan dengan menu jajangmyeon yang disajikan di sana. Soyoung yang bertugas di bagian depan menyapa setiap pelanggan yang datang dan pergi dengan sangat ramah. Ia memastikan semua pengunjung merasa terlayani dengan baik. Seseorang pelanggan baru masuk dan langsung menanyakan ketersediaan tempat duduk kepada pemilik restoran. Ia tampak sangat berharap bisa segera mendapatkan meja untuk makan.
Soyung terpaksa meminta maaf karena seluruh meja di dalam restoran saat itu sudah penuh terisi. Pelanggan tersebut merasa kecewa karena sangat ingin makan di sana. Meskipun tempatnya penuh, pelanggan tersebut dan pengunjung lainnya memilih untuk tetap mengantre di luar. Mereka rela menunggu sampai ada tempat duduk yang kosong. Soyung mulai merasa kewalahan menghadapi antusiasme pengunjung yang terus berdatangan. Ia menyarankan mereka kembali esok hari karena bahan makanan di dapur sudah hampir habis. Para calon pelanggan tetap memelas dan memohon agar mereka tetap diizinkan masuk untuk makan. Mereka sangat berharap tidak pulang dengan tangan hampa. Di tengah kerumunan antrean yang padat, tiba-tiba ada seseorang yang berusaha menerobos masuk ke dalam restoran. Orang tersebut meminta jalan agar bisa segera sampai ke depan. Seorang wanita berambut merah bernama Kim Jae-eun memperkenalkan dirinya kepada Soyung. Ia datang dengan tujuan untuk melamar pekerjaan paruh waktu di restoran tersebut. Soyung menyambut kedatangan Kim Jae-eun dengan tangan terbuka dan perasaan senang. Kehadirannya dianggap sebagai bantuan yang datang tepat pada waktunya. Kim Jae-eun menjelaskan bahwa dirinya adalah lulusan baru berusia 23 tahun yang sedang mencari pekerjaan. Ia memberikan informasi singkat mengenai latar belakang pribadinya. Soyung menjelaskan bahwa mereka memang sedang sangat membutuhkan bantuan tenaga kerja tambahan. Karena situasi yang mendesak, Jae-eun langsung diterima bekerja tanpa melalui pemeriksaan lebih lanjut. Jae-eun merasa senang karena ia memang sangat ingin bekerja di restoran yang cunga yang sudah terkenal itu. Ia tampak antusias memulai hari pertamanya. Soyung merasa heran dengan pernyataan Jae-eun mengenai popularitas restorannya. Jae-eun hampir saja keceplosan menyebutkan bahwa alasannya bergabung adalah karena ada pegawai pria yang tampan. Kang So yang berada di dekat sana merasakan adanya aura yang tidak biasa terpancar dari sosok Kim Jae-eun. Ia merasa wanita itu bukanlah orang sembarangan. Dalam benaknya, Kang So bertanya-tanya mengenai latar belakang asli dari wanita muda tersebut. Ia merasa Jae-eun memiliki rahasia atau cerita hidup yang cukup kuat. Kang So teringat bahwa di tempat asalnya, orang dengan kekuatan besar akan diperlakukan dengan sangat istimewa. Hal itu membuatnya semakin curiga dengan kehadiran Jae-eun di restoran biasa ini. Soyung memberikan instruksi kerja pertama kepada Jae-eun untuk menangani pembungkusan acar dan menerima pesanan. Jae-eun pun menyanggupi tugas tersebut dengan penuh semangat. Selanjutnya, Soyung meminta tolong kepada Kang So untuk segera mengantarkan pesanan yang sudah terdaftar. Kang So menerima daftar tersebut dan bersiap untuk berangkat. Kang So meninggalkan restoran untuk mulai menjalankan tugas pengantaran pesanan secara daring. Ia bergerak cepat agar makanan bisa sampai tepat waktu. Jae-eun merasa aneh melihat banyaknya pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Berdasarkan penyelidikan awalnya, seharusnya restoran itu tidak seramai ini. Tak butuh waktu lama, Kang So tiba-tiba sudah kembali ke restoran dan menanyakan kesibukan yang ada. Kecepatannya dalam bekerja membuat orang di sekitarnya merasa heran. Jae-eun sangat terkejut melihat Kang So yang sudah menyelesaikan seluruh pengantaran dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka semua pesanan bisa selesai secepat itu. Kang So menjawab dengan santai bahwa seluruh lokasi pengantaran pesanan berada di tempat yang cukup dekat. Ia merasa hal tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jae-eun kemudian memberikan pesanan baru berupa paket jajangmyeon dan jampong yang sudah dibungkus rapi. Ia meminta Kang So untuk segera mengantarkannya kembali. Kang So menerima pesanan tersebut dan langsung berpamitan untuk segera berangkat melakukan pengantaran kedua. Ia tetap fokus menjalankan pekerjaannya dengan efisien. Beberapa saat kemudian, Kang So kembali lagi ke restoran saat kondisi pengunjung sudah mulai sepi. Ia memberikan tanda bahwa tugasnya telah selesai dilaksanakan. Sun Tae menyambut kepulangan Kang So dan menginformasikan bahwa itu adalah pengantaran terakhir untuk sesi makan siang. Mereka kini bisa sedikit bernapas lega. Kang So menanyakan apakah persiapan untuk arus pengunjung di sore hari sudah mulai dilakukan. Soyung mengiyakan hal tersebut sambil teringat jadwal untuk menjemput anaknya. Jae-eun mengonfirmasi mengenai anak perempuan Soyung yang masih kecil. Soyung menjelaskan bahwa putrinya, Ha-yong, saat ini baru menginjak usia 5 tahun. Karena restoran masih sangat ramai dan persiapan sore belum selesai, Soyung meminta tolong kepada Kang So untuk menjemput Ha-yong di sekolah. Kang So menyanggupi permintaan tersebut tanpa keberatan. Jae-eun tiba-tiba menawarkan diri untuk ikut bersama Kang So menjemput Ha-yong. Ia beralasan bahwa dirinya juga sangat ingin bertemu dengan anak perempuan tersebut. Soyung mengizinkan mereka pergi karena merasa sudah cukup mampu menangani persiapan restoran bersama suaminya.
Jeon pun merasa sangat senang karena permintaannya dikabulkan. Kang So dan Jeon akhirnya berjalan bersama menuju sekolah untuk menjemput Hayong. Mereka meninggalkan restoran di tengah kesibukan persiapan sore hari. Dalam perjalanan, Jeon kembali memperkenalkan dirinya dan menanyakan apakah ia boleh memanggil Kang So dengan sebutan Opa. Ia tampak ingin membangun suasana yang lebih akrab. Kang So mengungkapkan bahwa usianya sudah 35 tahun, namun ia membebaskan Jeon untuk memanggilnya dengan senyaman mungkin. Jeon sangat terkejut karena wajah Kang So terlihat jauh lebih muda dari usianya. Kang So menanggapi reaksi tersebut dengan santai karena sudah sering mendengar komentar serupa mengenai wajahnya. Ia sendiri tidak terlalu mengerti mengapa orang-orang menganggapnya tampak awet muda. Kang So kemudian menanyakan alasan Jeon memilih bekerja di restoran kecil seperti Yang Chunga. Ia merasa kemampuan yang dimiliki Jeon seharusnya bisa digunakan untuk pekerjaan yang lebih tinggi. Jeon tampak gugup dan berusaha menutupi alasan sebenarnya dengan merendahkan kemampuannya sendiri. Ia bersikeras bahwa ia tidak memiliki kemampuan khusus yang menonjol. Jeon terus berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak memiliki motif tersembunyi selain ingin bekerja dekat dengan Kang So. Namun, bicaranya menjadi sedikit kacau karena merasa malu. Untuk mengalihkan pembicaraan yang mulai canggung, Jeon tiba-tiba menunjuk ke arah seseorang yang ada di luar. Ia berusaha memecah suasana dengan mengubah topik secara mendadak. Jeon mengenali sosok anak kecil yang sedang menunggu di depan sekolah. Ia memastikan kepada Kang So apakah anak tersebut adalah Hayong. Terlihat Hayong sedang berdiri bersama seorang wanita dewasa yang merupakan guru pendampingnya. Mereka sedang menunggu jemputan dari keluarga Hayong. Kang So menyapa Hayong dan menanyakan kabarnya selama di sekolah. Hayong menjawab dengan ceria bahwa ia baru saja bersenang-senang di sana. Hayong dengan bangga memperkenalkan Kang So kepada gurunya. Ia memberitahu sang guru bahwa pria yang datang menjemputnya adalah pamannya. Guru tersebut menyambut Kang So dengan ramah dan mengakui bahwa ia sering mendengar cerita tentang sang paman dari Hayong. Ia merasa cukup penasaran dengan sosok yang sering diceritakan muridnya itu. Sang guru kemudian melirik ke arah Jeon yang berdiri di belakang Kang So. Ia sempat mengira bahwa Jeon adalah pacar dari paman Hayong tersebut. Namun, sang guru segera menyadari bahwa wanita di belakang Kang So adalah temannya yang bernama Jeon. Ia merasa kaget dan bingung melihat Jeon berada di lokasi tersebut. Jeon yang panik langsung menutup mulut temannya agar tidak berbicara lebih lanjut. Ia sangat terkejut karena ternyata temannya, Sora, bekerja sebagai guru di sekolah Hayong. Sora menanyakan status tugas guild yang seharusnya dikerjakan oleh Jeon. Jeon segera meminta Sora untuk mengecilkan suaranya agar rahasianya tidak terbongkar. Jeon membisikkan bahwa keluarga Hayong hanya mengetahui bahwa dirinya adalah orang biasa. Ia tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh orang-orang di restoran. Jeon meminta Sora untuk berpura-pura tidak mengenalnya demi menjaga penyamarannya tetap aman. Sora akhirnya setuju untuk mengikuti permintaan temannya tersebut. Sora kemudian berpamitan kepada Hayong dan mengingatkan untuk bertemu kembali keesokan harinya. Hayong melambaikan tangan dengan riang kepada gurunya itu. Kang So juga berpamitan kepada sang guru sebelum beranjak pulang. Sora membalas salam tersebut dan berharap bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mereka bertiga, Kang So, Jeon, dan Hayong, mulai berjalan kaki bersama untuk kembali ke rumah di bawah guyuran hujan. Di tengah perjalanan, Kang So menanyakan hubungan antara Jeon dengan guru sekolah Hayong tadi. Ia merasa mereka berdua terlihat sudah saling mengenal. Jeon menjawab dengan cemas dan sedikit tertawa paksa untuk menutupi kegugupannya. Ia mengonfirmasi bahwa guru tersebut memang hanya seorang teman lamanya. Kang So merasa heran karena mereka tidak mengobrol lama meskipun terlihat akrab. Jeon beralasan bahwa mereka sudah sangat sering bertemu, sehingga tidak perlu bicara banyak saat itu. Jeon mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Hayong berbicara tentang keseruan berjalan menggunakan payung di hari hujan. Hayong sangat setuju dan merasa senang dengan aktivitas itu. Jeon mengatakan bahwa ia sangat suka berjalan bersama Kang So, sementara Hayong lebih tertarik membahas gambar bebek yang ada pada payungnya. Kang So memastikan kenyamanan Hayong dengan menanyakan apakah payung yang dipegangnya terasa terlalu berat. Ia memberikan perhatian penuh pada anak kecil tersebut. Hayong dengan penuh percaya diri menjawab bahwa payungnya sama sekali tidak berat. Ia menegaskan bahwa ia sanggup memegang payungnya sendiri. Kang So tersenyum dan meminta Hayong untuk segera memberitahu jika tangannya mulai merasa lelah. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tenang.